Ini tentang toleransi. Ya, kemarin itu tadi itu kalau kita masih dimensi itu kan eh, ukurannya itu apa? Berdasarkan ukuran kalau 10 10 gitu ya. Padahal kalau kita bikin benda ya pakai mesin itu kan sulit untuk mencapai ukuran hasilnya nanti kalau pengen 10 benar-benar 10 itu kan sulit. Iya kan? Karena faktor keahlian orang yang bikin bikin ya melakukan pekerjaan machining. Kemudian faktor tingkat akurasi dari eh, mesinnya sendiri, ya kan? Sehingga kalau kita bikin part, kemudian part-partnya itu kita gabung menjadi satu, nah, ukurannya itu supaya tetap bisa berfungsi sesuai fungsi tiap-tiap part dalam sebuah assembly, itu kita harus punya sebuah batas ukuran. Nah, batas ukuran itu yang kita namakan dengan toleransi, yaitu batas ukuran bawah dan batas ukuran atas. Jadi penyimpangan yang terjadi, yang masih diizinkan, sehingga masih dapat memenuhi kebutuhan fungsi, konstruksi, dan hal teknis lainnya, itulah yang dinamakan dengan toleransi. Ya. Sedangkan yang jadi referensi pembahasan ini adalah ISO 406 1987 atau ISO R286 ya. Gitu. Nah, ini intinya seperti ini. Katakanlah kita punya poros ya. Eh, ini itu poros dan ini itu lubangnya. Plat yang kita kasih lubang. Kalau poros itu kita masukkan, itu kemungkinan yang terjadi adalah porosnya tidak bisa masuk, porosnya masuk dengan pas, atau kemungkinan yang ketiga adalah porosnya masuk tapi oblak atau longgar ya, jadi oblak. Supaya untuk itu, supaya waktu kita merancang sebuah mesin ya, itu antara komponen satu dan komponen yang lain itu saat kita pasang masih bisa berfungsi sesuai dengan maksud kita ya, itu harus kita kasih toleransi. Nah, ini adalah beberapa batasan dalam membuat toleransi. Bila seandainya jarak antara kita punya sebuah ukuran yang namanya ukuran dasar ya, ukuran dasar atau basic size ini, ya. Jadi porosnya maksimum harus mencapai ukuran basic size. Tapi kalau seandainya hasil machiningnya itu lebih kecil dari ukuran basic size ini, itu masih diizinkan selama masih dalam toleransinya. Toleransinya itu ada sebuah batas yang batas ukuran atas dan batas ukuran bawah. Ini minimum size itu batas ukuran poros minimum, maksimum size itu batas ukuran poros maksimumnya. Jarak antara ukuran maksimum dengan batas ukuran dasarnya ini itu dinamakan batas atas. Tetapi kalau ukuran minimum dari porosnya dengan ukuran dasarnya ini itu kita namakan batas bawah ya. Sedangkan selisih antara batas atas dengan batas bawah ini, selisihnya itu namanya allowance atau tolerance zone atau toleransi yang diizinkan, daerah toleransi. Ya. Kemudian antara eh, antara batas bawah ya, ukuran batas bawah ini minimum size dengan ukuran dasarnya, nah itu menunjukkan tingkat toleransinya atau dikenal dengan International Tolerance Grid. Nah, biasanya disimbolkan dengan IT numbernya. Demikian pula dengan lubang, waktu bikin lubang ya, pada platnya itu platnya itu lubang plat itu punya batas
ukuran dasar. Ya, kalau jaraknya apa? Lubang yang kita bikin itu di sini, di garis ini, ya, jaraknya ke ukuran dasar itu kita namakan upper deviasi atau batas atas. Kalau ukurannya di sini, terus jaraknya dengan dasarnya itu di sini, nah ini yang kita namakan dengan lower deviasi. Ya, ini lower deviasi namanya. Kemudian selisihnya ya sama seperti pada poros tadi, toleransi namanya. Kemudian antara lower deviasi dengan upper deviasi, ya itu namanya nilai toleransi atau international tolerance grade. Apa itu international tolerance grade? International tolerance grade itu seperti ini. Itu berdasarkan ISO ya. Itu kita mengenal ada ISO 286 ya. Itu untuk tahun 2090. Itu kita bagi menjadi 18 tingkat IT1 hingga IT18. Dari IT1 sampai IT3 itu dipergunakan daerah toleransi ini itu dipergunakan IT1 sampai IT3 ya, dari ini ke bawah ya, itu dipergunakan untuk benda-benda yang kita bikin, benda-benda ya ini ya, ini kalau diameter bendanya itu, ukuran nominal bendanya itu 0 hingga 3, itu pada internasional toleransi 1 itu nilainya 0,8. Kalau internasional toleransi 2 nilainya 1,2. Internasional toleransi 3 nilainya 2. Ya. Jadi ini ke bawah. Terus bawah itu dipakai untuk benda-benda yang high precision. Contohnya untuk benda optik. Optik itu apa contohnya? Kacamata. Orang bikin kacamata itu gambarnya high precision. Untuk instrumentasi itu high precision. Jadi tingkat toleransinya antara IT1 hingga IT3. Jadi kalau benda dengan ukuran nominal, ini ukuran nominal. Ya, ini adalah yang kuning, ini ukuran nominal bendanya itu. Nah, tingkat toleransinya, internasional kualitas toleransinya adalah nilai-nilai ini. Ya, ini sudah ada tabelnya dari sini. Ini dari mana? Itu ada rumusnya. Kalau mau nyari nilainya ketemu 0,8, 1,2 dengan nilai nominal segini itu ketemu ini. Itu ada rumusnya, tapi nggak usah kita pelajari. Yang jelas ada, kita kalau gambar yang ngikutin ini. Kalau benda yang kita bikin itu high precision, kita ngikutin yang nilai-nilai yang ada di bawah ini. Dengan pedoman ukuran nominal bendanya berapa, maka nilai toleransinya ini. Kita pilih antara 0, IT1, IT2 atau IT3. Sedangkan kalau benda yang kita bikin itu tingkat toleransi permesinan yang biasa ya, pakai mesin-mesin bubut biasa itu ya, ya akurat lah, akurat tapi tingkat toleransinya biasa gitu ya. Itu kita pakai internasional toleran 4 hingga 11. Nilainya ini ya. Untuk ukuran nominal hingga 3 nilainya ini. Untuk ukuran nominal dari 36 nilainya ini, dan seterusnya sampai bawah sana. Ya. Kemudian kalau benda yang kita bikin itu benda yang kasar, ya kita pakai IT toleran
yang warnanya kuning itu ya. Kita pakai yang ini ya. Kita pakai ini ya. Ini ingat loh, ini yang ini satuannya mikrometer, mikromilimeter. Yang ini mikrometer, yang ini milimeter ya. Satuannya harus diperhatikan. Ini untuk benda-benda yang kasar. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang nggak presisi sekali itu tingkat toleransinya ini. Pakai IT 12 sampai IT 18. Itu tentang International Tolerance Grid. Ya, kemudian saat masang ya antara komponen 1 dan komponen 2 yang kita bikin tadi setelah dengan toleransi itu kalau kita pasang tadi kan sudah saya singgung di awal, kalau pasangannya itu longgar ya, kita masuk katakanlah Anda bikin poros dan Anda bikin lubangnya. Porosnya Anda masukkan lubangnya dan dia longgar. Nah, itu kita namakan suean longgar atau interference fit. Tetapi kalau kita masukkan dan pas masuk ke lubangnya, porosnya masuk ke lubangnya, itu kita katakan suean transition atau suean pas. Ini simbolnya. Jadi porosnya mungkin menyentuh sedikit, porosnya itu ada di dalam lubang persis atau lebih lebar sedikit di atas lubang. Kalau suean yang ketiga itu kalau porosnya nggak bisa masuk, untuk memasukkannya harus dipaksa. Contohnya Excel pada kereta api. Itu kalau roda kereta api itu kalau masang itu rodanya harus dipanasin dulu biar melar. Biar memuai. Setelah memuai porosnya baru dimasukkan kemudian didinginkan. Nah, itu nanti bisa masangnya rapat. Itu suean seperti itu dinamakan clearance fit. Oh, interference fit, maaf. Suean sesak ya. Kalau yang longgar tadi kita namakan clearance fit. Kalau yang pas ini itu kita namakan transition fit. Kalau longgar seperti ini kita namakan clearance fit. Kalau sesak kita namakan interference fit. Ya. Kemudian di dalam sistem suean, di dalam ISO, sistem yang dipergunakan, sistem satuan suean itu ada dua macam, yaitu sistem basic whole system dan basic shaft system. Kalau basic whole system itu basic size-nya ini atau ukuran dasarnya itu batas atasnya, batas bawah dari lubangnya itu pada basic size, yaitu nilai toleransinya 0. Pada toleransi 0 ya. Seperti ini. Dia 0. Ini kan itu simbol bacanya, baca gambar ini. Ini adalah ukuran dasar. Ukuran dasarnya. Kemudian ini adalah lubangnya. Lubangnya itu kalau sueannya ada clearance, artinya suean longgar ya. Lubangnya itu batas atasnya dari sini sampai ukuran dasar dari ukuran dasarnya, ukuran dasar tadi. Nah, ini kan ukuran dasar. Lubangnya ini itu sampai ukuran dasar itu kita namakan basic whole system. Dan simbolnya dan nilai kualitas toleransinya dinyatakan dengan huruf besar, ada H besar. H ini menunjukkan whole system, sistem lubangnya, porosnya, ini porosnya ya, lubang toleransinya. Jadi dia pada toleransi batas bawahnya ini itu ada di basic size-nya ya, dan disimbolkan dengan huruf besar. Kalau transition ya seperti ini. Ini porosnya di bawah. Kalau clearance fit ya
porosnya ini bisa C11, D16, daerah minimum clearance-nya ini. Toleransi. Ini adalah toleransi porosnya. Sedangkan maksimum clearance-nya sini. Sedangkan sistem yang kedua, sistem satuan yang kedua adalah sistem basic subsystem. Ya, kalau sistem basic subsystem itu kebalikan dari basic whole system. Batas atas dari porosnya itu berada pada basic size-nya. Berada pada basic size, ukuran dasarnya. Jadi ini itu ada di sini, di basic size. Jadi porosnya boleh lebih kecil. Kalau porosnya lebih kecil, jadi lubangnya bisa lebih besar. Kalau suaian antara poros dengan lubangnya itu longgar, clearance, maka lubangnya itu punya clearance-nya segini. Ya. Minimum clearance-nya segini. Jadi porosnya tetap ukurannya. Tetapi untuk transition ya seperti ini. Untuk interference seperti ini. Untuk paksa ya. Tetapi karena bikin lubang itu kan susah ya dibandingin bikin poros. Maka yang paling banyak dipakai itu sistem basic whole system. Adapun contohnya basic whole system itu yang bawah ini basic, yang atas ini basic whole system. Itu tadi kan batas bawahnya lubangnya ada pada zero line atau ukuran nominalnya ya, atau ukuran dasarnya. Ya, simbolnya pakai huruf besar, H besar. Sedangkan porosnya ada kalau suaiannya longgar atau clearance fit bisa A, B, C, D, E, F, G, H sampai H simbolnya. Jadi contohnya 20, bila kita punya ukuran nominal 25, ukuran dasar nominal, toleransi grade-nya atau international toleransinya grade 7, IT7, maksudnya IT7, maka pada lubang itu bisa kita tulis ukur dimensinya itu 25 H besar 7. Sedangkan pada porosnya itu kita tulis 25 F7. Ya, itu kalau suaiannya longgar. Ini kan H kan, F ada di daerah sini. Berarti ini masih suaian longgar. Nilainya berapa? Nilai toleransinya F7, IT7. Ada IT7. Nah, ini IT7 berarti untuk toleransi proses pemesinan biasa, akurat dan biasa, tapi tidak sangat akurat. Kalau sangat akurat IT1 hingga IT4. Kalau IT3 ya, IT4 sampai IT16 itu untuk pengerjaan permesinan biasa ya, teliti sampai biasa lah. Seperti mesin bubut itu IT7. Ya. Tetapi kalau suaiannya itu suaian transisi atau suaian pas, kita harus memilih ukuran nominalnya, kita harus menulisnya untuk porosnya 25 H besar 7. H besar, ini menunjukkan poros, ukuran nominalnya 25, H-nya itu ukuran ini. Hanya ukuran besar 25, H menunjukkan sistem basic whole system ya. Kemudian international tolerance-nya 7, IT7. Atau sedangkan pada porosnya bisa kita tulis dari JS hingga N. Ya, porosnya kan ini yang kecil, hurufnya kecil-kecil ini. Ini dari 25 N6. Pada porosnya kita tulis seperti ini. Ya. Atau kalau suaiannya itu suaian paksa atau interference fit, pada porosnya kita tulis 25 H besar 7. Sedangkan pada lubangnya kita tulis 25 H besar 7. Sedangkan pada porosnya kita tulis 25, kita pilih mana, di daerah mana, tingkatnya mana, S boleh, P boleh, R boleh. Kebetulan di sini dipakai
apa ini? S ya. S6. S ini di sini. Kemudian internasional tolerannya 6. Jadi ini daerah permissionan biasa ya. Ini 6. Ukurannya tadi 25. Jadi di sini. Jadi nilai kualitas toleransinya 13 mikrometer. Ya. Nih, sueannya paksa. Ini 25N6. 25N6. 6 ini 25. Di sini sama. N6. Ya. Oke ya. Untuk basic subsystem juga sama, hanya nilai nolnya pada shaftnya ini, batas atas dari shaftnya ada pada nominal size. Merahnya kan tetap. Nah, yang bervariasi adalah lubangnya. Lubangnya mungkin kalau sueannya longgar dari A besar hingga H besar. Kalau sueannya pas dari JS hingga N. Kalau sueannya paksa dari P hingga ZC. Itu kemudian cara penulisan. Bila pada komponen ya bisa 40H besar ini pada lubang. Pada gambar komponen dengan sistem lubang dasar pada lubangnya. Itu cara penulisannya gini. Jadi 40 ini menunjukkan ukuran dasar, H ini menunjukkan fundamental device-nya, 8 ini menunjukkan internasional toleran grade-nya, H8 toleransi grade. Ya, itu. Kemudian pada poros dasar, pada gambar komponen ya, itu 40 menunjukkan basic size, F menunjukkan fundamental deviation-nya, sedangkan 7 adalah international tolerance grade-nya. F7 tolerance grade-nya. Cara penulisannya boleh seperti ini 40H8 atau dengan besarnya. Besar IT grade-nya yang 40 adalah ukuran nominalnya, IT grade-nya 39 hingga batas bawah. Untuk poros dasar batas bawahnya kan 0, batas atasnya H8 F7 ya. F7, kita lihat F7. F7 di sini kan H ukurannya 40, berarti ini kemudian IT8. Nah, ini ya. Ya, nilainya 39. Nilainya 39 ini. Mikrometer. Jadi 0,01123 ya. Mikrometer. 0,39 kali 10 pangkat minus 3. Terus penulisannya ini harus desimalnya belakangnya itu harus sama, antara yang ini yang menunjuk atasnya ini menunjukkan batas atas, yang ini menunjukkan batas bawah, batas bawahnya harus sama, desimalnya harus sama. Demikian pula kalau sueannya ada gambarnya merupakan gambar susunan, itu boleh kita tulis seperti ini atau seperti ini, yang atas menunjukkan lubang dasar, yang bawahnya, yang belakang atau bawahnya ini per ya, F7 ini menunjukkan poros dasarnya. Toleransi lubang, ini toleransi porosnya. Nah, contoh lainnya seperti ini, 45G7. Ini sistem poros dasar, diameter porosnya 45, sueannya longgar, sistem lubang dasar dengan nilai toleransi IT7. Kalau gambarnya gambar susunan, diameter nominal porosnya 45, sistem lubang dasar H dengan IT 8, kemudian porosnya G7. Ini contoh-contoh yang lain, dan cara penulisan kalau ini lubang bisa tulis 30 F7 atau dengan nilai toleransinya, batas yang atas menunjukkan batas atas, menunjukkan batas bawah, tetapi harus dikasih kurung, atau kalau seandainya toleransinya itu simetri, kita tulis plus minus sekian.
Ya, terus dapat juga ditulis dengan langsung kita masukkan nilainya seperti ini atau seperti ini ya, minimum, batas minimum. Kemudian untuk toleransi linear biasanya penyimpangannya boleh juga langsung kita tulis penyimpang besar, penyimpangannya juga seperti tadi juga boleh. Plus menunjukkan di atas, minus di bawah. Kalau pasangan ya atau susunan, gambar susunan, kita harus menulisnya diameter nominalnya, whole sistemnya, toleransi lubangnya diikuti dengan toleransi porosnya, atau di atas dan di bawah seperti ini, atau langsung dimasukkan nilai toleransinya seperti ini. Ini untuk poros, lubang, yang bawah adalah untuk porosnya, toleransi porosnya. Bisa ini sebenarnya sama dengan ini, hanya panahnya dihilangkan. Ini untuk beberapa negara mengizinkan seperti ini, tetapi ada negara yang lain tidak boleh. Atau kita beri notasi, ini komponen pertama, ini komponen kedua. Komponen pertama toleransinya kita tulis di sini, komponen kedua nilai toleransinya seperti ini. Kemudian kalau toleransi sudut juga hampir sama seperti linear tadi, toleransi ukuran linear. Dan contoh aplikasinya seperti ini kan poros. Nah, ini poros. Menulis untuk toleransi poros. Ini untuk toleransi lubang. Lubangnya hanya bisa. Ini juga berupa lubang kan. Ini juga ini poros. Ya, itu contohnya. Dan saya harapkan Anda mengerjakan PR-nya ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau bertanya, kalau tidak ada, kelas saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Itu kertasnya benar itu, Pak? Apa? Ini PR yang Kertasnya kelima. 3. Apa? 3 kertas itu, Pak. Iya. Kan 3 gambar. 3 gambar. Ya semakin ke sana, semakin ke belakang itu semakin rumit ya. Tapi harus belajar, harus bisa. Lulus kuliah ini harus bisa gambar mesin. Ya, harus bisa membuat gambar mesin. Oke? Baik, Pak. Ada pertanyaan yang lainnya lagi? Silakan.